Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D akan mempresentasikan hasil diskusi jurnal CPOB yang berjudul Documentation and Records Harmonized GMP Recruitment. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pramesti Vanessa Nurnazwa dengan NIM 225, Putri Dewi Wahyuningsi dengan NIM 229, Muhammad Labib Kotruniam dengan NIM 230, Yuli Novitasari dengan NIM 232, Dandi Febrian Sukamto dengan NIM 240, Nadia Ayu Fadilah dengan NIM 249, Dina Yuli Astuti dengan NIM 250, Hasna Fadilah Zakiyah dengan NIM 925, kemudian yang terakhir ada Zakiyatul Fadilah dengan NIM 255. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pengantar dari jurnal ini. Jadi, kejadian tragis merupakan suatu bencana yang terjadi pada seseorang, terutama bagian regulator. Nah, hal ini juga menjadi masalah mengenai keamanan dan juga kualitas obat. Di dalam jurnal ini, dia mengambil salah satu contoh, yaitu insiden Devonport tahun 1972 di Inggris, yang mengakibatkan setidaknya 5 kematian akibat obat-obatan yang telah dirancang steril malah justru terkontaminasi sehingga menyebabkan pasien tersebut terinfeksi. Nah, kejadian ini terjadi karena perubahan tidak tertulis pada sistem autoklav yang dikomunikasikan secara lisan antar operator, menghasilkan larutan intravena dextrosa yang tidak steril secara seragam. Lalu, bagaimana sih cara praktek manufaktur yang baik? Jadi di poin ini ada GMP yang merupakan bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk secara konsisten diproduksi dan dikendalikan dengan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Nah, GMP di sini ditujukan terutama untuk mengurangi resiko yang melekat pada setiap produksi farmasi. Resiko ini biasanya terdiri dari 2 jenis, yaitu ada kontaminasi silang dan juga campur baur. Nah, di seluruh dunia ada pernyataan dan juga pedoman peraturan resmi yang berbeda, baik dari nasional maupun dari internasional, untuk GMP produk farmasi atau obat-obatan. Nah, pedoman dan peraturan yang sering dirujuk oleh produsen farmasi ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada peraturan praktek manufaktur yang baik untuk produk obat AS atau GMP AS. Yang kedua ada panduan praktek manufaktur yang baik untuk produk Uni Eropa atau panduan ECGMP. Yang ketiga ada panduan praktek manufaktur yang baik Q7ICH untuk bahan farmasi aktif. Kemudian yang lain ada WHO, ada CDER, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan kunci kepatuhan GMP dan memastikan ketertelusuran semua aktivitas baik dari pengembangan, manufaktur, dan juga pengujian. Nah, di sini ada beberapa dasar-dasar dokumentasi. Yang pertama yaitu manajemen setiap lokasi operasional. Yang kedua itu semua pengerjaan harus sesuai SOP. Artinya, pemilik dokumen wajib memastikan semua aspek pengelolaan dokumentasi dan juga arsip ditetapkan sesuai SOP. Kemudian yang ketiga, rekan harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk memastikan semua aktivitas GMP dilakukan sesuai dengan SOP resmi. Dari rekan, unit penjamin mutu lokal itu juga harus memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab untuk memastikan melalui langkah-langkah organisasi dan juga audit dokumentasi GMP dan sistem pencatatan. Kemudian yang terakhir, ada persyaratan untuk dokumen atau catatan tertentu, termasuk dari kepemilikan, termasuk dari otorisasi, dan juga perubahan prosedur pengendalian. Poin berikutnya yaitu ada 10 aturan emas. Aturan emas yang pertama yaitu dapatkan desain fasilitas sejak awal. Yang kedua, validasi proses. Yang ketiga, tulis prosedur yang baik dan ikuti mereka. Yang keempat, identifikasi siapa yang melakukan apa. Aturan emas kelima yaitu simpan catatan yang baik. Yang keenam, melatih dan mengembangkan staf. Yang ketujuh, terapkan kebersihan yang baik. Yang kedelapan, menjaga fasilitas dan juga peralatan. Yang kesembilan, bangun kualitas ke dalam seluruh siklus hidup produk. Dan yang terakhir, lakukan audit secara rutin. Nah, selain itu juga masih ada persyaratan umum yang harus dilakukan. Yang pertama, prosedur ditulis dengan jelas. Hal ini untuk mencegah kesalahan yang dihasilkan dari komunikasi lisan,
dan juga dokumentasi yang jelas memungkinkan penelusuran aktivitas yang dilakukan. Persyaratan kedua yaitu dokumen harus dirancang, disiapkan, dan juga didistribusikan secara hati-hati. Dokumen harus disetujui, ditandatangani, dan juga diberi tanggal oleh orang yang berwenang. Kemudian dokumen harus memiliki konten yang jelas dan tujuan yang jelas, ditata secara teratur dan mudah diperiksa. Dan yang terakhir, dokumen harus ditinjau secara berkala dan selalu diperbarui. Poin selanjutnya yaitu ada sistem dokumen yang hierarki. Peraturan yang harus diikuti oleh perusahaan harus berada di bagian atas piramida dokumen dan harus mengatur arahan dari sublevel. Tingkat yang berada tepat di bawah peraturan dokumen tingkat 1, misalnya manual mutu, harus memecah peraturan menjadi bagian-bagian khusus yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Tingkat 2, dokumen hierarki harus memecah lebih jauh bagian-bagian peraturan ke dalam topik tertentu, misalnya kebijakan perusahaan. Kemudian level ketiga, yaitu SOP, dan level 4, dokumen yang paling spesifik. Di sini juga ada prosedur fasilitas, yang pertama manual mutu, yang kedua kebijakan, yang ketiga SOP, yang keempat catatan batch, yang kelima metode pengujian, yang keenam spesifikasi, dan yang terakhir buku catatan. Poin selanjutnya ada file induk lokasi. Jadi di sini pabrikan harus menyiapkan dokumen ringkas dalam bentuk file induk situs yang berisi GMP spesifik dan faktual tentang produksi atau pengendalian prosedur pembuatan farmasi yang dilakukan di tempat dan harus berisi deskripsi yang mengikuti. Yang pertama informasi umum, yang kedua personil, yang ketiga tempat, yang keempat peralatan, yang kelima kebersihan, yang keenam dokumentasi, yang ketujuh produksi, yang kedelapan kontrol kualitas, yang kesembilan inspeksi diri, dan yang terakhir ekspor obat. Di sini ada sistem dokumentasi dan juga spesifikasi. Tujuannya untuk menentukan spesifikasi untuk semua bahan dan metode pembuatan dan juga pengendalian. Kemudian untuk memastikan bahwa semua personal yang terkait dengan manufaktur memiliki informasi yang diperlukan untuk memutuskan apakah akan dirilis atau tidak batch obat untuk dijual. Dan kemudian untuk memberikan jejak audit yang akan mengizinkan investigasi sejarah dari setiap tersangka batch yang rusak. Nah, spesifikasi ini harus menjelaskan secara rinci persyaratan produk atau bahan karena dijadikan sebagai dasar penilaian mutu. Selain itu, di sini juga ada catatan pembersihan dan juga penggunaan alat. Yang pertama, penggunaan alat utama, yang kedua, pembersihan, yang ketiga, sanitasi dan sterilisasi, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Kontaminasi silang. Kontaminasi silang harus dihindari dengan tindakan teknis yang sesuai. Misalnya, yang pertama, produksi di area terpisah. Yang kedua, menyediakan kunci udara dan ekstraksi udara yang sesuai. Yang ketiga, meminimalkan risiko kontaminasi yang disebabkan oleh resirkulasi atau masuk kembali dari yang tidak diobati atau tidak mencukupi udara yang diolah. Yang keempat, menyimpan pakaian pelindung di dalam area tempat produk dengan risiko khusus terkontaminasi silang diproses. Yang kelima, menggunakan prosedur pembersihan dan dekontaminasi efektivitas yang diketahui. Sebagai pembersihan yang tidak efektif dari peralatan adalah sumber umum kontaminasi silang. Dan yang keenam, menggunakan sistem tertutup dari produksi. Yang ketujuh, pengujian residu dan penggunaan label status pembersihan pada peralatan. Selanjutnya adalah catatan yang dipelihara, termasuk yang pertama yaitu nama pabrik, yang kedua hasil dari setiap tes atau pemeriksaan, yang ketiga catatan penelusuran penggunaan bahan, yang keempat dokumentasi pemeriksaan review pelabelan dan bahan kemasan untuk kesesuaian dengan spesifikasi yang ditetapkan, dan yang kelima adalah keputusan akhir mengenai bahan baku yang ditolak, intermediate atau pelabelan dan bahan pengemasan. Di area penyimpanan harus diberi label yang sesuai. Label harus memuat informasi seperti berikut. Yang pertama, nama produk yang ditunjuk dan internal referensi kode jika berlaku. Yang kedua yaitu nomor batch yang diberikan oleh pemasok dan pada tanda terima nomor kontrol atau batch jika ada yang diberikan oleh produsen. Ini harus didokumentasikan sehingga memastikan ketertelusurannya.
Yang ketiga yaitu status konten, misalnya dikarantina, dites, dilepaskan, ditolak, dikembalikan, ditarik kembali, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu bila perlu, tanggal kadaluarsa atau tanggal di luarnya pengujian ulang mana yang diperlukan. Instruksi produk. Instruksi produksi induk atau produksi induk dan catatan kontrol MPCR atau kartu formula induk MVC bertujuan untuk memastikan keseragaman dari batch ke batch. Master instruksi produksi untuk setiap produk antara atau API atau produk jadi harus disiapkan, diberi tanggal dan ditandatangani oleh satu orang dan secara independen diperiksa, diberi tanggal dan ditandatangani oleh kedua orang dari unit kualitas. Selanjutnya adalah pemprosesan. Pemprosesan harus dilakukan dengan formulasi induk. Instruksi produksi induk tersebut harus mencakup yang pertama nama perantara atau API atau formulasi sedang diproduksi dan referensi dokumen pengidentifikasi kode jika berlaku. Yang kedua adalah data lengkap bahan baku dan produk antara. Jika ditunjuk dengan nama atau kode yang cukup spesifik untuk mengidentifikasi karakteristik kualitas khusus. Yang ketiga adalah pernyataan akurat tentang kuantitas atau rasio setiap bahan baku atau produk antara yang akan digunakan, termasuk satuan ukuran. Bila jumlahnya tidak tetap, perhitungan untuk setiap ukuran batch atau laju produksi harus ditetapkan. Variasi jumlah harus termasuk dimanapun dibenarkan. Yang keempat yaitu lokasi produksi dan produksi utama peralatan yang akan digunakan. Yang kelima yaitu notasi khusus dan tindakan pencegahan untuk diikuti atau referensi silang untuk ini. Yang keenam yaitu instruksi penyimpanan formulasi antara atau API atau setengah jadi untuk memastikan kesesuaiannya untuk digunakan yang mencakup labelan, label spesimen dan bahan pengemas dan penyimpanan khusus kondisi dengan batas waktu jika sesuai. Selanjutnya adalah catatan produksi. Catatan produksi batch atau catatan produksi dan kontrol batch atau BPCR atau catatan manufaktur batch atau BMR. Catatan produksi batch hendaklah disiapkan dan diperiksa sebelum diterbitkan untuk memastikan bahwa itu adalah versi yang benar dan reproduksi akurat yang dapat dibaca untuk setiap produk antara dan BAO atau formulasi dan hendaklah mencakup informasi lengkap yang berkaitan dengan produk dan pengawasan setiap batch. Sebelum pemprosesan dimulai, pemeriksaan harus dilakukan dan dicatat untuk memastikan bahwa peralatan dan tempat kerja bersih dari produk, dokumen atau bahan sebelumnya yang tidak diperlukan untuk proses yang direncanakan, dan bahwa peralatan bersih dan sesuai untuk digunakan. Catatan ini harus diberi nomor dengan nomor batch atau nomor identifikasi yang unik, diberi tanggal serta ditandatangani saat diterbitkan. Hal ini berfungsi sebagai pengidentifikasi unik hingga nomor akhir dialokasikan. Nomor batch harus segera dicatat dalam buku catatan atau dengan sistem pemrosesan data elektronik. Catatan harus mencakup tanggal alokasi, identitas produk, dan ukuran batch. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan penyelesaian setiap langkah penting dalam catatan produksi batch. Dan dokumentasi tersebut hendaklah mencakup yang pertama, tanggal dan bila perlu waktu. Yang kedua, identitas peralatan utama yang digunakan, misalnya reaktor, pengering, pabrik, dan lainnya. Yang ketiga yaitu identifikasi spesifik setiap batch, termasuk berat, takaran, dan nomor batch bahan mentah, produk antara atau bahan yang diproses ulang yang digunakan selama pembuatan. Yang keempat yaitu hasil aktual dicatat untuk parameter proses kritis. Yang kelima, pengambilan sampel apapun yang dilakukan. Yang keenam, tanda tangan dari orang yang tampil dan secara langsung mengawasi atau memeriksa setiap langkah kritis dalam operasi. Yang ketujuh yaitu hasil uji dalam proses dan laboratorium. Yang kedelapan, hasil aktual pada fase atau waktu yang sesuai. Yang kesembilan, semua catatan analisis yang berkaitan dengan batch yang akan mengizinkan pengambilan mereka. Yang terakhir yaitu keputusan untuk pelepasan atau penolakan batch dengan tanggal dan tanda tangan penanggung jawab untuk keputusan. Dalam dokumentasi, hendaknya juga harus diberi deskripsi kemasan dan label, label perwakilan atau pasokan komersial, hasil pengujian rilis, tinjauan catatan produksi, dan setiap penyimpanan yang dicatat, evaluasinya, dan penyelidikannya dilakukan jika sesuai atau referensi untuk itu investigasi jika disimpan secara terpisah. Selanjutnya ada informasi. Informasi yang harus dicatat pada saat catatan produksi dan kontrol kualitas adalah yang pertama, nama produk, nomor batch, dan jumlah produk yang akan dikemas.
Yang kedua, tanggal dan waktu operasi pengemasan. Yang ketiga, nama penanggung jawab yang melakukan operasi pengemasan. Yang keempat, inisial operator dari signifikan yang berbeda. Yang kelima, pemeriksaan yang dilakukan untuk identitas dan kesesuaian dengan instruksi pengemasan termasuk hasil kontrol proses. Yang keenam, rincian operasi pengemasan yang dilakukan. Yang ketujuh, pemeriksaan rutin untuk kebenaran pencetakan, misalnya nomor batch, tanggal kadaluarsa dan overprinting, dan sampel spesimen yang dikumpulkan. Yang kedelapan yaitu catatan tentang masalah khusus apapun termasuk detail apapun penyimpangan dari instruksi pengemasan dengan tertulis otorisasi oleh orang yang tepat. Yang kesembilan yaitu jumlah dan nomor referensi atau identifikasi dari semua bahan kemasan, cetak, dan produk massal dikeluarkan, digunakan, dihancurkan, atau dikembalikan ke stok dan jumlah produk yang diperoleh. Ini perlu untuk memungkinkan rekonsiliasi yang memadai. Pada kontrol kualitas ini, catatan produksi dan kontrol kualitas harus ditinjau sebagai bagian dari proses persetujuan rilis suatu batch. Lalu selanjutnya ada catatan kontrol laboratorium. Dalam catatan kontrol laboratorium ini harus memuat poin-poin. Yang pertama, deskripsi sampel yang diterima untuk pengujian termasuk nama atau sumber bahan, nomor batch dan jika sesuai, produsen dan atau pemasok atau kode khas lainnya, tanggal sampel diambil dan jika sesuai, jumlah sampel dan tanggal sampel diterima untuk pengujian. Yang kedua ada pernyataan atau referensi ke setiap metode pengujian yang digunakan. Yang ketiga ada pernyataan berat atau ukuran sampel yang digunakan untuk setiap tes seperti dijelaskan oleh metode, data atau referensi, persiapan dan pengujian standar referensi, reagen dan solusi standar. Yang keempat ada catatan lengkap dari semua data mentah yang dihasilkan selama setiap tes selain grafik, bagan dan spektrum dari instrumentasi laboratorium. Yang kelima, catatan semua perhitungan yang dilakukan sehubungan dengan tes termasuk misalnya satuan ukuran, faktor konversi, dan faktor kesetaraan. Yang keenam ada pernyataan hasil tes dan perbandingannya dengan kriteria penerimaan yang ditetapkan. Lalu yang ketujuh ada tanda tangan orang yang melakukan setiap tes dan tanggal di mana tes tersebut dilakukan. Yang kedelapan adalah tanggal dan tanda tangan orang kedua yang menunjukkan bahwa catatan tersebut asli ditinjau keakuratannya, kelengkapan, dan kepatuhan dengan standar yang ditetapkan. Catatan lengkap tersebut harus disimpan untuk setiap modifikasi pada metode analisis yang mapan, untuk kalibrasi berkala instrumen laboratorium, peralatan pengukuran, dan alat perekam, untuk semua pengujian stabilitas dilakukan pada API atau formulasi, dan untuk investigasi di luar spesifikasi atau OOS. Selanjutnya ada tinjauan catatan. Tinjauan catatan batch ini merupakan prosedur tertulis yang harus ditetapkan dan diikuti untuk peninjauan dan persetujuan produksi batch dan catatan kontrol laboratorium termasuk pengemasan dan pelabelan yang digunakan untuk menentukan kepatuhan perantara atau API dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelum batch itu dirilis atau didistribusikan. Produksi batch dan catatan kontrol laboratorium ini kritis langkah-langkah proses yang ditinjau dan disetujui oleh unit kualitas sebelum batch API tersebut dirilis atau didistribusikan. Lalu ada kebijakan pelaksanaan. Pada kebijakan pelaksanaan ini, pendekatan yang berkaitan adalah dokumentasi dan catatan yang mungkin bermanfaat bagi produsen farmasi untuk memenuhi harapan mereka pada badan pengatur yang berbeda. Jika kita memikirkan tentang apa yang terjadi di tempat kerja, jika ditulis prosedur itu tidak tersedia. Dalam industri makanan, obat-obatan dan alat kesehatan sangat penting bahwa prosedur yang baik tersedia untuk memastikan pengendalian dan kinerja yang konsisten. Dan itu merupakan bagian penting dari GMP, karena dalam GMP itu prosedurnya harus jelas, ringkas, dan logis. Dalam kebijakan pelaksanaan, kita harus membuat garis besar tugas sebelum kita mulai menulis prosedur. Buat uraian singkat tentang langkah-langkah penting dan poin-poin penting yang terkait dengan tugas. Flowchart adalah alat yang berguna dalam kebijakan pelaksanaan ini. Ingatlah bahwa orang biasanya tidak membaca prosedur dari awal sampai akhir. Mereka cenderung memindai dokumen untuk kata kunci. Untuk membuat informasi lebih mudah,
dicerna dan diikuti, maka prosedur dibuat menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada judul, yang kedua tabel, yang ketiga poin-poin penting, dan yang keempat diagram. Yang selanjutnya yaitu prosedur. Saat menulis prosedur apapun, seseorang harus mencoba dan memvisualisasikan orang yang akan mengikuti prosedur tersebut. Gunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang tersebut. Tingkatkan keterbacaan instruksi dengan menggunakan kalimat sederhana dan dengan menulis dalam gaya percakapan. Sebagian besar perusahaan memiliki siklus peninjauan 3 tahun untuk dokumen mereka. Namun, ini dapat diatur sesuai dengan kemungkinan perubahan dalam proses yang terkait dengan dokumen. Adanya prosedur yang dilakukan terdapat beberapa kesalahan, yaitu kesalahan dalam mengambil jalan pintas yang tidak sesuai prosedur, membuat seseorang tidak efisien dalam bekerja. Ada 2 alasan mendasari hal tersebut. Yang pertama yaitu banyak solusi cepat yang menciptakan masalah di akhir. Yang kedua yaitu setiap langkah untuk mendapatkan solusi telah disertakan untuk sebuah tujuan yang jelas. Adanya dampak jangka panjang, yaitu ide perbaikan harus selalu didorong tanpa mengubah prosesnya. Untuk pencatatan, yaitu catatan yang baik memungkinkan seseorang untuk melacak semua aktivitas yang dilakukan selama pembuatan batch, dari penerimaan bahan baku hingga rilis produk akhir. Untuk kebijakan pelaksanaan, keterangan yang harus dipahami yaitu catat semua informasi yang diperlukan. Jangan pernah mempercayakan ingatan atau menulis hasil pada sobekan kertas. Tulis nama Anda dengan tinta yang jelas, pengingat telah melakukan tugas sebagaimana mestinya prosedur yang ditentukan. Buat garis tunggal melalui kesalahan apapun dan inisial dan tanggal koreksi, disertakan penyampaian alasan. Rekam detail jika terjadi penyimpangan. Jangan mendokumentasikan pekerjaan orang lain kecuali dilatih melakukannya. Dan yang terakhir, jangan pernah berasumsi bahwa pekerjaan tidak berdokumen telah diselesaikan. Dokumen atau SOP yang diperlukan dalam kebijakan pelaksanaan, yaitu yang pertama, dokumen dan prosedur harus memenuhi persyaratan untuk menunjukkan kepatuhan persyaratan yang ada. Yang kedua, siapkan dokumen puncak seperti kebijakan mutu, kualitas manual, file induk situs, rencana induk validasi untuk menggambarkan komitmen kualitas manajemen. Yang ketiga, yaitu tentukan peran dan tanggung jawab semua personil bekerja di organisasi. Yang keempat, menyiapkan kebijakan untuk tinjauan dokumen secara berkala. Yang kelima, yaitu SOP dokumen, SOP MPR, BPCR, validasi atau protokol kualifikasi dan format, persiapan tinjauan, persetujuan, pelatihan, dan lainnya. Yang keenam yaitu prosedur untuk mempertahankan riwayat revisi. Yang ketujuh yaitu manajemen kontrol dan retensi yang digantikan atau dokumen usang. Yang terakhir yaitu prosedur pengarsipan dan pengambilan dokumen penanganan, pengarsipan, pengambilan, dan penyimpanan elektronik catatan atau dokumen. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pelaksanaan yaitu catatan untuk bahan baku dan kemasan yang masuk bahan, SOP penyusunan protokol validasi proses dan laporan, SOP penyusunan master production control dan catatan, SOP persiapan produk batch dan catatan kontrol, SOP alokasi nomor batch, rencana induk kalibrasi dan laporan kalibrasi, prosedur pelepasan batch, SOP untuk persiapan dan pengendalian lembar data HIC, SOP alokasi nomor kendali analitis, prosedur untuk meninjau data analitis, SOP investigasi hasil OOS, SOP untuk pengendalian perubahan, revisi setiap proses atau peningkatan fasilitas, SOP sistem penanganan penyimpangan, SOP tindakan perbaikan dan pencegahan atau CAPA, SOP untuk pengujian stabilitas, dan yang terakhir ada SOP pendistribusian produk dan pengendaliannya. Yang selanjutnya adalah daftar periksa untuk penilaian kepatuhan catatan atau dokumen. Yang pertama, prosedur pengendalian tanda tangan elektronik. Yang kedua, prosedur pembersihan sanitasi dan log peralatan. Yang ketiga, rencana induk validasi pembersihan. Yang keempat, SOP penyusunan protokol dan laporan validasi proses. Yang kelima, SOP penyiapan catatan pengendalian produk induk.
Yang keenam, SOP penyiapan catatan produksi, pengendalian, dan pengalokasian nomor batch. Yang ketujuh, rencana induk kalibrasi dan laporan kalibrasi. Yang kedelapan, prosedur pelepasan batch dan meninjau data analisis. Yang kesembilan, SOP untuk persiapan dan pengendalian lembar data HIC. Yang kesepuluh, SOP untuk alokasi nomor kontrol analitis. Nomor 11, SOP untuk pengujian stabilitas, distribusi produk dan pengendaliannya. Nomor 12, SOP untuk sistem penanganan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah SOP untuk tindakan korektif dan pencegahan atau CAPA. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini yaitu yang pertama, upaya peningkatan harmonisasi, penetapan standar, dan kesepakatan terhadap peraturan luar negeri adalah suatu keharusan baik untuk memahami arah masa depan dalam skala internasional. Yang kedua, diharapkan dapat menjadi kesiapan untuk seorang farmasis dalam menggunakan dokumen farmasi yang benar dan dalam menjamin keberhasilan mutu. Yang ketiga, dokumentasi merupakan aspek yang sangat penting dari GMP dan akan meningkatkan visibilitas fungsi jaminan kualitas. Mungkin cukup sampai di sini presentasi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila ada perasaan, mohon segera diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.